Kalian tahu nggak sih apa itu konflik dan kolaborasi? Sini kita kasih tahu. Konflik dan kolaborasi merupakan dua konsep dasar yang sangat penting dalam interaksi sosial dan hubungan antar individu maupun kelompok. Konflik dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pertentangan atau perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara dua pihak atau lebih yang menyebabkan ketegangan dan persaingan. Konflik tidak selalu negatif, sebab jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi sumber perubahan dan peningkatan pemahaman. Secara umum, konflik menunjukkan adanya ketidakcocokan dalam tujuan atau kebutuhan yang harus diselesaikan agar hubungan dapat berjalan dengan harmonis. Kolaborasi, di sisi lain, adalah proses kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan masing-masing, secara sinergis, kolaborasi tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menciptakan inovasi melalui partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Dengan memahami pengertian dan konsep dasar ini, kita dapat melihat bahwa konflik dan kolaborasi bukanlah hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang saling berinteraksi dan penting untuk dikelola secara tepat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis konflik dan kolaborasi. Konflik dan kolaborasi memiliki berbagai jenis yang mencerminkan konteks dan karakteristik hubungan antar pihak yang terlibat. Jenis konflik dibedakan berdasarkan sumber, sifat, dan tingkat intensitasnya. Salah satu klasifikasi konflik adalah konflik antar pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara individu akibat perbedaan karakter, nilai, atau kepentingan pribadi. Ada juga konflik intragrup atau konflik internal yang terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi. Biasanya disebabkan oleh perbedaan, pendapat, tujuan, atau peran. Konflik antar kelompok intergrup melibatkan dua kelompok atau lebih dengan ketegangan yang muncul dari persaingan sumber daya atau kepercayaan. Selain itu, ada konflik struktural yang timbul akibat kelonggaran kekuasaan dan kebijakan yang tidak adil dalam organisasi atau masyarakat. Sedangkan jenis kolaborasi juga beragam tergantung pada tujuan dan bentuk kerjasamanya. Kolaborasi formal biasanya terjadi dalam struktur organisasi yang memiliki aturan dan peran yang jelas, seperti kerjasama antar departemen dalam perusahaan. Kolaborasi informal lebih bersifat sukarela dan bersifat sosial, misalnya kelompok belajar atau komunitas yang bekerja sama tanpa struktur birokrasi. Ada juga kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil yang bekerja sama dalam program pembangunan atau sosial. Selain itu, kolaborasi daring atau virtual semakin banyak digunakan di era digital, di mana individu atau organisasi bekerja sama meskipun terpisah secara geografis. Dengan bantuan teknologi komunikasi, mengetahui jenis-jenis konflik dan kolaborasi membantu dalam menentukan strategi pengelolaan yang tepat, karena setiap jenis memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun faktor penyebab dan dampak konflik serta kolaborasi, faktor penyebab konflik dan kolaborasi sangat beragam dan mempengaruhi bagaimana hubungan antar individu maupun kelompok berjalan. Konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan atau kebutuhan yang membedakan satu sama lain. Selain itu, perbedaan nilai dan budaya juga sering menjadi sumber konflik. Karena norma dan cara pandang yang berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman. Perselingan atas sumber daya yang terbatas seperti waktu, dana, atau kekuasaan juga merupakan faktor yang memicu konflik. Komunikasi yang kurang jelas dan efektif dapat menyelamatkan situasi, mengubah masalah kecil menjadi konflik yang lebih besar. Ditambah lagi, ketidaksetaraan dalam pendistribusian kekuasaan atau kesempatan sering menimbulkan rasa tidak adil dan perlawanan. Dampak konflik bersifat ganda. Di satu sisi, konflik yang tidak terkelola dapat menyebabkan stres, rusaknya hubungan, dan bahkan kerugian ekonomi. Namun jika dikelola dengan baik, konflik bisa menjadi pendorong perubahan positif dan meningkatkan pemahaman antar pihak. Sebaliknya, kolaborasi dipicu oleh adanya tujuan bersama yang membuat individu atau kelompok merasa perlu bekerja sama untuk mencapainya. Kesadaran akan saling ketergantungan juga mendorong kolaborasi, karena satu pihak menyadari bahwa bantuan pihak lain penting untuk hasil yang optimal. Kepercayaan antar pihak menjadi unsur vital yang mendukung kelancaran kerjasama ini, yang semakin kuat dengan adanya komunikasi terbuka dan jujur. Pemimpin yang efektif dalam memfasilitasi kolaborasi
juga sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerjasama. Dampak positif dari kolaborasi termasuk terciptanya sinergi dan efisiensi dalam mana hasil kerja bersama lebih besar dibandingkan kerja individu, serta melahirkan inovasi berkat kombinasi ide dan sumber daya. Selain itu, kolaborasi memperkuat hubungan sosial dan solidaritas, serta memungkinkan penyelesaian masalah yang kompleks secara lebih efektif. Pemahaman terhadap faktor penyebab dan dampak ini menjadi kunci dalam mengelola konflik dan memanfaatkan kolaborasi demi kemajuan bersama dalam kehidupan sosial dan organisasi. Dan yang terakhir ada strategi mengelola konflik dan mendorong kolaborasi. Strategi mengelola konflik dan mendorong kolaborasi sangat krusial dalam menjaga hubungan yang sehat dan produktif di berbagai konteks, mulai dari kehidupan pribadi hingga organisasi dan masyarakat luas. Salah satu pendekatan utama untuk mengatasi konflik adalah negosiasi, yaitu proses di mana pihak-pihak yang berselisih melakukan dialog terbuka dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Misalnya, dalam dunia bisnis, negosiasi sering digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian paten antara perusahaan teknologi besar agar dapat terus berinovasi tanpa harus terlibat dalam konflik berkepanjangan. Selain negosiasi, mediasi sering dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menemukan titik temu. Mediasi ini efektif terutama saat komunikasi langsung sulit dilakukan. Jika mediasi tidak mencapai solusi, arbitrase sebagai proses hukum memaksa pihak menerapkan keputusan yang telah disepakati. Contohnya, dalam penyelesaian kontrak bisnis, model Thomas Gilman Conflict Mode Instrument TIC dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami gaya pengelolaan konflik, mulai dari kompetisi, kolaborasi, kompromi, penghindaran, hingga diskon. Untuk mendorong kolaborasi, salah satu strategi utama adalah membangun kepercayaan melalui komunikasi terbuka dan jujur. Kepercayaan menjadi fondasi agar semua pihak merasa aman dalam berkontribusi dan menerima perbedaan. Insentif bersama seperti pembagian keuntungan yang adil juga memotivasi agar kerjasama berjalan lancar. Pendekatan win-win yang banyak disarankan oleh para ahli manajemen, hubungan membantu memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat, sehingga kolaborasi tidak berakhir pada kerugian satu pihak. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan konflik dan kolaborasi menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan budaya yang dapat menimbulkan bias dan salah paham. Contohnya pada kolaborasi internasional, perbedaan nilai dan norma sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, lintas pelatihan budaya sangat penting agar tim yang heterogen dapat memahami perspektif satu sama lain. Selain itu, ketidaksetaraan kekuatan antar pihak harus diantisipasi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan, seperti yang diterapkan dalam kolaborasi internasional untuk pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dari PBB. Strategi pengelolaan konflik yang efektif dengan pendekatan negosiasi, mediasi, dan arbitrase, serta kolaborasi strategi yang didasarkan pada komunikasi, kepercayaan, dan insentif bersama-sama dapat membantu mengubah potensi konflik menjadi kerjasama produktif. Dengan pemahaman dan pengelolaan yang tepat, konflik dan kolaborasi tidak hanya dipandang sebagai dua hal yang berlawanan, tetapi sebagai proses dinamis yang saling melengkapi dalam mencapai kemajuan bersama. Nah, jadi sekarang udah tahu kan tentang konflik dan kolaborasi itu apa? Menurut aku, konflik itu wajar dalam kerja kelompok, tapi konflik justru bikin tugas jadi berantakan. mungkin kita perlu pahami dulu apa itu konflik. Itu konflik muncul karena perbedaan pendapat. Tapi perbedaan itu bikin kita susah kerjasama. Kalau begini, mending aku kerjain sendiri. Itu bukan solusi. Konflik bisa diselesaikan dengan kolaborasi, bukan dihindari.